Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara, adakah di antara kita yang tidak pernah takut? Rasanya tidak ada. Betul bukan? Apalagi di saat-saat seperti ini, ketika lonjakan kasus COVID-19 semakin nyata, sehingga pemerintah menetapkan pembatasan kegiatan masyarakat. Ketika banyak orang-orang yang kita kenal terpapar, ketika bahkan kita sendiri atau keluarga kita juga terpapar virus yang mendunia ini. Ya, tidak ada orang yang tidak pernah takut. Tak terkecuali orang yang tampak hebat dan berani. Salah satu contoh adalah Daud. Siapa yang tidak kenal Daud? Rasanya kita semua mengenalnya. Saat itu hanya dengan umban atau ketapel dan tongkat serta batu di tangannya dengan berani ia menghadapi Goliat, pahlawan yang ditakuti kawan maupun lawan. Sebagai gembala kita tahu juga ia sering kali bertarung untuk menghadapi binatang buas demi menyelamatkan domba-dombanya. Nah, pertanyaannya, bagaimana mungkin orang seperti ini bisa takut? Saudara, bacaan leksionari pada hari ini menurut Mazmur 142 menunjukkan dengan jelas pikiran dan perasaan Daud. Jika saudara sudah membacanya, saya harap demikian. Di sini kita menemukan kecemasan, kegelisahan, ketakutan, bahkan kesesakan Daud. Ia merasa kesepian dan tidak dimengerti. Ia merasa terjepit dan hilang harapan. Klop. Inilah tanda-tanda yang jelas dari orang yang sedang depresi. Pertanyaannya, di manakah Daud yang hebat yang berani menantang Goliat? Di manakah Daud yang begitu dieluk-elukan oleh orang banyak? Mengapa ia harus takut kepada Saul yang hendak membunuh dia? Oh ya, kita tahu nyanyian Mazmur ini sangat mungkin digubah saat Daud sedang berada di dalam kejaran Saul dan hendak dibunuh oleh Saul. Karena Saul iri hati dan menganggap Daud sebagai saingan dan ancaman bagi kekuasaannya. Saudara, kita menyadari sesungguhnya musuh Daud bukanlah Goliat, Saul atau siapapun. Ya, musuh Daud adalah sisi gelap di dalam dirinya. Apa itu? Daud menyebutnya di dalam Mazmur ini. Perhatikan apa yang dikatakannya di dalam ayat 3b dan 4a. Kesesakanku ku beritahukan kehadapannya, ketika semangatku lemah lesu di dalam diri. Ya, Daud merasa lelah secara emosional. Mungkin ia merasa beratnya hidup sebagai orang benar. Tidak sekalipun Daud punya niat buruk kepada Saul, tak sekalipun. Namun ia tetap dicurigai bahkan hendak dibunuh. Saudara, di sini kita sadar, betapapun hebatnya Daud, ia tetap adalah seorang manusia, sama seperti kita. Dan indahnya, Tuhan mengenal Daud apa adanya. Di balik apa yang tampak hebat di dalam diri Daud, Tuhan tahu sisi gelap Daud. Sama halnya Tuhan tahu sisi gelap kita. Jadi, jangan ragu untuk datang kepada Tuhan. Ya, ia tidak pernah menolak setiap orang yang datang kepadanya dengan sungguh-sungguh. Bahkan ia akan menemani kita dan menerangi sisi gelap di dalam hidup kita. Saudara, menariknya, kita juga menemukan di sini kerendahan hati Daud. Perhatikan pada bagian terakhir Mazmur ini, ia mengatakan apa? Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Ya, ia menghayati semua yang ia dapatkan termasuk dukungan dari orang-orang di sekitarnya hanyalah karena kebaikan Tuhan. Jika demikian, bukankah sepatutnya untuk menghadapi ketakutan kita,
maka setiap saat kita perlu fokus pada kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Anda setuju? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami terbuka, kami siap ketika Tuhan mau menerangi sisi gelap dalam hidup kami. Kami mau Tuhan menemani kami, melewati ketakutan kami, dan menemukan kemenangan. Kami mau Tuhan, kami percaya, tatkala kami fokus kepada Tuhan, kami sanggup menghadapi ketakutan demi ketakutan kami. Kami percaya di dalam kasih Kristus. Amin. Saudara, Tuhan memberkati kita.